Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah hidupnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang baik ini marilah kita lanjutkan pelajaran kita. Niat belajar ikhlas lillahi ta'ala. Buka mata, buka hati, buka pikiran, buka telinga, siap untuk belajar ya. Kenapa kita harus belajar ya? Yang perlu kita tanamkan dalam hati kita ya, pada saat kita melakukan aktivitas pembelajaran adalah karena harapan besar kita akan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itulah yang paling penting. Karena sesungguhnya hidup kita hanya hari ini saja. Kenyataan hidup kita adalah sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Allah berikan kita sehat ya. Allah tanamkan keimanan dalam hati kita, dan dengan sehat itu kita bisa optimalkan segala potensi yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya, untuk menghamba, untuk taat, untuk bertakwa kepada Allah ya. Dan sebagai sama manusia ya, sama orang beriman, tentunya kita senantiasa kita saling mengingatkan, berwasiat dalam kebaikan, dalam kesabaran ya. Karena sifat manusia itu terkadang sering lupa kalau tidak diingatkan. Terkadang kita membutuhkan orang lain di luar diri kita untuk saling mengingatkan ya. Maka ingatkanlah teman kita ya. Ingatkanlah teman kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjalankan amanah tanggung jawab yang ada di pundak kita ya. Nah, inilah muhasabah kita pada kesempatan hari ini. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi para mufassirin ahli tafsir menafsirkan bahwa akad itu adalah perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjanjian antar sama manusia. Nah, perjanjian itu bisa berupa amanah, bisa berupa tanggung jawab ya. Dan tentu itu ada di pundak kita masing-masing ya. Maka kalau kita tafsirkan penuhilah ya, ini adalah kalimat perintah. Kalau kalimat perintah berarti adalah kewajiban. Kalau kewajiban itu berarti kalau ditinggalkan maka kita akan berdosa ya. Kalau kita yakin, maka harus kita yakini. Hai orang beriman, penuhilah amanahmu, penuhilah janjimu, penuhilah tanggung jawabmu. Jadi maksudnya seperti itu ya. Maka kita sebagai seorang pelajar ya, itu adalah amanah yang dibebankan atas kita. Dan juga kita sebagai seorang anak untuk kedua orang tua kita tuntaskan ya. Pelajaran kita harus kita kejar ya, harus kita upayakan
ya. Kita tuntaskan ya, kita ikuti perkembangannya, kita pahami ya. Kalau sudah paham, kalau bisa kita sampaikan kepada teman-teman yang lainnya ya. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Kenapa kita harus berbuat seperti itu ya? Karena itu adalah amanah, karena itu adalah tanggung jawab, dan yang paling besar karena dengan melakukan seperti itu kita punya harapan besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga Allah berikan kekuatan, Allah senantiasa mudahkan kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pelajarannya. Masih pembahasan soal-soal himpunan sebelum ulangan ya. Lanjut kepada nomor 21. Perhatikan diagram Venn berikut ya. Bagian-bagian yang diwarnai pada diagram Venn tersebut adalah, diperhatikan ini ada yang diwarnai, yang tengah-tengah warna biru ya. Kemudian ada yang di luar itu adalah, yang di luar lingkaran itu adalah yang diarsir. Kalau yang di luar lingkaran itu kita notasikan, maka notasinya adalah, kalau yang di dalam lingkaran berarti A, U, B. A digabung B, anggota A dengan anggota B digabung. Tapi kalau di luar berarti ada pangkat C-nya, atau kalau di optionnya itu aksen ya, tanda petik. Itu sama dengan komplement ya. Berarti kalau yang warna biru atau daerah yang diarsir yang berada di luar, kalau dinotasikan berarti A, U, B dipangkatkan C, atau aksen ya, atau tanda petik. Itu artinya komplement. Kemudian kalau yang di tengah-tengah ya, yang warna biru yang di tengah-tengah atau daerah yang diarsir yang di tengah-tengah, itu berarti adalah anggota himpunan yang ada di A yang ada di B ya. Berarti kalau dinotasikan adalah A irisan B. Berarti kalau digabung, kalau gabung berarti kedua notasi ini digabung, berarti kita pakai union, gabungan ya. Nah, seharusnya jawabannya seperti ini ya. Ternyata di optionnya tidak ada begitu ya. Ya, jadi di optionnya nggak ada ya jawaban yang seperti yang kita bahas ya. Kita lanjut nomor 20. Oh, ada ya. Oh ya, maaf, ada. Ada jawabannya C ya. Oh ya, benar, berarti jawabannya C ya. Kalau yang nggak ada itu yang nomor 20 ya, Mister lupa, mohon maaf. Kita lanjut nomor 22. Oh, ini ada contohnya. Misalkan yang di tengah-tengah itu 1, 2. Yang hanya ada di B itu 6. Yang hanya ada di A 3, 4. 3, 4, 5. Kemudian yang di luar lingkaran itu 7, 8 ya. Berarti kalau dinotasikan seperti ini, berarti sama dengan yang yang irisan dengan yang di luar, berarti 1, 2, 7, 8. Berikutnya 22. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4 titik-titik N, banyaknya seluruh himpunan bagian dari A adalah, berarti berarti formula dari banyaknya himpunan bagian, ingat, adalah 2 pangkat N. N itu adalah banyaknya anggota. Misalkan kalau 1, 2, 3, 4, 5 berarti 2 pangkat 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti sampai 6 berarti 2 pangkat 6. 1, 2, 3, 4 titik Z ya, berarti sampai Z berarti 2 pangkat Z. 1, 2, 3, 4 titik sampai N berarti 2 pangkat N ya. Berarti jawabannya adalah C ya. Nah, itu belum dicoret, jawabannya C. 23.
Diketahui himpunan B A, B, C, D. Banyaknya himpunan bagian dari B yang beranggotakan 2 elemen. Ya. Masih himpunan bagian. Kita list dulu anggotanya ada berapa himpunan B? Ada 4. Nah, berarti kita kalau yang ditanyakan spesifik ya, banyaknya himpunan bagian dari B yang beranggotakan 2 elemen, yang beranggotakan 2 anggota. Karena di sini jumlah anggotanya ada 4, maka kita susun segitiga Pascal yang formulanya yang 4 anggota ya. Masya Allah. Yang mulai yang atas ya, mulai dari yang puncak 1. Kemudian yang 0 anggota ya. Yang 1 anggota berarti formulanya 1 itu 1 anggota. Yang 2 anggota ya, berarti 1 2 1 ya. Kita pakainya berapa? 4 anggota ya. Berarti masih diteruskan ya. Kalau 3 anggota berarti formulanya 1 3 3 1. Berarti 1 lagi ya. Kan 4 anggota. 1 lagi berarti untuk 4 anggota formulanya 1 4 6 4 1. Ya, kemudian selanjutnya mulai dari sebelah kiri berarti himpunan kosongnya ada 1 anggota ada 4, 2 anggota ada 6, 3 anggota ada 4, 4 anggota ada 1, yaitu himpunan itu sendiri. Yang ditanya adalah 2 elemen, berarti 2 anggota. 2 anggota berarti jawabannya adalah 6 ya. Nah, ini jawabannya. Berikutnya 24. Perhatikan gambar diagram Venn berikut. Bagian yang diarsir, lihat nah yang diarsir. Yang diarsir, bagian yang diarsir berarti di luar lingkaran A dan B ya. Kalau di luar lingkaran A dan B yang berwarna biru ya. Kalau yang berwarna putih berarti yang ada di dalam lingkaran A dan lingkaran B. Berarti notasinya A U B ya, A union B, A gabungan B. Kalau berada di luar berarti tinggal kita komplement ya, atau sesuai dengan soal aksen, tanda petik di atasnya. Begitu. Aksen ya tanda petik di atas sama dengan pangkat C, artinya komplement. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 25. Diketahui himpunan C A, B, C, D, E, F. Banyak himpunan bagian dari C yang beranggotakan 2 elemen. 2 anggota adalah, nah berarti sama seperti tadi ya. Kita list dulu, ada berapa anggota C? Ada 6. Ada 6, berarti kita menggunakan formula segitiga Pascal untuk 6 anggota. Kita susun mulai dari yang paling atas, yang 0 anggota, 1 ya, artinya himpunan bagiannya ada 1. 1 anggota, 1 berarti tinggal dijumlahkan ya. Anggota himpunan bagiannya ada 2. Yang kedua ya, dan seterusnya ya, 1 2 1, kemudian 3 anggota 1 3 3 1, 4 anggota 1 4 6 4 1, 5 anggota 1 5 10 10 5 1, 6 anggota berarti 1 6 15 20 15 6 1. Sama seperti sebelumnya, mulai dari sebelah kiri, himpunan kosongnya ada 1 anggota ada 6, 2 anggota ada 15, 3 anggota 20, 4 anggota 15, 5 anggota 6, 6 anggota 1. Berarti jawabannya adalah yang 2 anggota. 2 anggota berarti ada 15. Jawabannya adalah D. Lanjut nomor 26. Diketahui himpunan K T U L I P. Maka banyak himpunan bagian dari K yang mempunyai 4 anggota. Ada berapa anggota himpunan K? Ada 5. Nah, berarti kita susun formula segitiga Pascal untuk 5 anggota. Sama seperti soal sebelumnya, berarti yang paling atas itu 0 anggota 1. Berikutnya bawahnya 1 anggota 1 1, 2 anggota 1 2 1, 3 anggota 1 3 3 1, 4 anggota 1 4 6 4 1,
anggota, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ya, sampai di sini kan, karena yang ditanya adalah yang 5 anggota. Mulai dari himpunan kosong ada 1 anggota ada 5, 2 anggota 10, 3 anggota 10, 4 anggota 5, 5 anggota 1. Yang diminta adalah 4 anggota. 4 anggota berarti adalah 5. Ya, berarti jawabannya adalah B. Lanjut berikutnya nomor 27. Diketahui D, himpunan D, A, B, C, D, E, F. Banyak himpunan bagian dari D yang beranggotakan 3 elemen. Himpunan B anggotanya ada 6, berarti kita susun formula segitiga Pascal untuk 6 anggota. Iya, mati lampu. 1 anggota, 0 anggota itu 1 anggota formulanya 1, 1. 2 anggota 1, 2, 1, 3 anggota 1, 3, 3, 1, 4 anggota 1, 4, 6, 4, 1, 5 anggota 1, 5, 10, 10, 5, 1, 6 anggota 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Berarti sampai 6 sampai di sini. Yang diminta adalah 3 elemen atau 3 anggota. Susun dulu ya. Himpunan kosongnya ada 1 anggota ada 6, 2 anggota 15, 3 anggota ada 4, 3 anggota ada 20. Tolong Tat. Mati. Astagfirullahaladzim, benar ya. 4 anggota ada 15, 5 anggota 6, 6 anggota ada 1. Ya, berarti jawabannya apa, Nak? 3 elemen, 3 anggota berarti ada 20. Ya, berikutnya nomor 28. S bilangan bulat, P bilangan prima kurang dari 13, dan Q bilangan prima genap. Diagram Venn yang menyatakan hubungan antar himpunan di atas, ya. Jadi gambaran diagram Venn-nya seperti apa? Untuk lebih jelasnya kita list dulu. Di sini himpunan S-nya himpunan semestanya hanya dikatakan bilangan bulat, berarti tidak ada batasnya ya. Jadi kalau kita list daftarkan anggota himpunan S, karena tidak ada batasnya berarti kiri tulisnya titik-titik ya. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 3. Artinya nggak ada batas, himpunannya himpunan. Kemudian bilangan prima kurang dari 13. Berarti 2, 3, 5, 7, 11. Dan bilangan prima genap. Bilangan prima genap hanya ada 1, yaitu 2. Ya. Nah, perhatikan himpunan Q anggotanya hanya 2. Berarti semua himpunan Q ada di dalam himpunan P. Berarti himpunan Q bagian dari himpunan P. Berarti gambar diagram V-nya lingkaran di dalam lingkaran, di mana lingkaran Q berada di lingkaran P ya. Anggota Q-nya itu 2, berarti yang di luar lingkaran Q masih di dalam P. Berarti 3, 5, 11, 7. Nah, kemudian di sini karena himpunan S-nya tak terhingga, maka di luar lingkaran Q dan P tidak ditulis ya. Karena tidak ada batasannya ya. Ya, demikian ya pembahasan kita saat ini ya. Semoga mudah dipahami ya. Kalau ada pertanyaan silakan Japri Mister ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Sama-sama kita tutup dengan hamdalah, hamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.